Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin ikhwan dan juga akhwat yang semoga senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani hari-hari, menjalani kegiatan dan aktivitas serta pekerjaan kita dengan mudah, dan tentunya ma'asyiral muslimin, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang ke-16. Pelajaran yang ke-16 di sini ad-darsus sadisa asyara, ya, pelajaran yang ke-16. Nah, kemudian di sini ada sedikit percakapan antara mudaris dengan Muhammad. Nah, di sini ma'asyiral muslimin penting untuk kita ketahui terlebih dahulu apa tujuan dari pembahasan yang ke-16 ini. Nah, akan langsung kita dapati pada baris yang pertama. Di sini mudaris sang guru, beliau menyampaikan liman hadhil aqlamu ya Muhammadu. Ya. Liman hadhil aqlam, milik siapakah pena-pena ini wahai Muhammad. Nah, di sini ma'asyiral muslimin yang menjadi poin dari pelajaran yang ke-16 adalah ini. Nah, aqlamu. Al-aqlamu ini ma'asyiral muslimin, ya, ini kan merupakan jamak yang bentuk tunggalnya adalah qalamun. Ya, qalamun, yang berarti pena. Nah, poinnya ma'asyiral muslimin, ketika ada suatu isim yang ghairul akil, ya, yang tidak berakal, lain halnya kalau misalkan tolibun. Nah, tolibun ini kata benda tapi dia berakal. Nah, yang jamaknya adalah tullabun. Nah, ini sedikit perbedaan. Nah, qalamun ini ma'asyiral muslimin, ketika dia menjadi jamak, ya, al-aqlamu, maka yang tadi awalnya di sini adalah muzakkar, ya, maka ketika dia dijamak berubah menjadi muannas. Nah, di sini dia berubah statusnya menjadi muannas. Nah, oleh karena itu di sini kita menggunakan hadhihi. Nah, karena memang al-aqlam di sini adalah muannas. Begitu ya. Ini dia inti poin pelajaran yang ke-16. Kemudian hiya. Nah, pena-pena itu atau pena-pena ini li, milikku wahai ustadz. Ya, ustadzu. Ingat, ada ya yang tidak boleh ditanwin. Hiya jamilatun jiddan, masih kembali ke poin yang sebelumnya membahas pena-pena. Ya, pena-pena ini indah sekali. Wa hadhil kutub. Nah, ini juga sama, ya. Yang tadinya berasal dari kitab, ya, yang awalnya muzakkar, di sini dia berubah menjadi muannas. Wa hadhil kutubul jadidatu, dan buku-buku yang baru ini, buku-buku yang baru ini. Nah, ini dia urutan penerjemahannya. Ahya laka, apakah ia juga milikmu? Nah, di sini ma'asyiral muslimin sama ya pembahasannya di atas, ya, masih bersama. Nah, di sini kalau kita sudah mempelajari nahwu, di sini menggunakan al-jadidatu yang awalnya itu merupakan na'at atau sifat. Nah, kalau sifat tentu harus mengikuti yang disifati dalam 4 perkara, dalam 4 hal. Yang pertama adalah jenisnya. Karena dia muannas, maka dia di sini juga menggunakan ta yang menjadi tanda muannas. Nah, begitu ya. Jadi bisa dibedakan. Nanti akan kita
pelajari lebih dalam lagi di latihan-latihan di bawah ini. Kemudian lah hiya lihamidin, tidak, buku-buku yang baru ini ya, ini kembali ke konteks yang sebelumnya, ke sini ya. Nah, miliknya Hamid. Aina dafatirukum ya ikhwanu, ya di mana buku-buku tulis kalian wahai saudara-saudara. Hiya, nah hiya menggunakan hiya yang berarti ini menunjukkan muannas. Nah, salah arahnya. Nah, hiya, hiya, nah di sini. Huna ala hadal maktabi, buku-buku tulis ada di sini di atas meja. Tamarinu. Nah, kemudian latihan-latihan. Yang pertama, ta'ammal al-amsilata ya. Karena bertemunya dua tanwin, di sini juga ada dua tanwin, dua sukun. Ya, maka dia di kasroh. Ta'ammalil. Ya, ini harus kita biasakan ya untuk membaca secara langsung, tidak terpotong-potong. Ta'ammalil amsilatal atiyata. Nah, perhatikanlah contoh di bawah ini atau contoh berikut ini. Nah, di sini ada mufrad. Ya, ada mufrad, ada jamak. Ini masih kita membahas di bagian alif. Nah, ada mufrad, ada jamak. Hadza talibun jadidun. Talib muzakkar, maka dia menggunakan hadza. Jadid ya. Ini juga muzakkar, mengikuti yang disifati. Huwa, nah huwa masih kembali nah min Baljika. Dia dari Baljika, ini Belgia. Ma'asyiral muslimin. Baljika itu artinya Belgia, negara Belgia. Nah, kemudian kalau dia berupa jamak haula. Nah, sama seperti di atas, haulai tulabun jududun. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya dengan yang di atasnya. Ada sedikit perbedaan. Tulabun jududun karena jamak dia harus mengikuti. Nah, di sini ada perbedaan juga. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bagian alif tulab ini adalah isim yang akil, yang berakal. Hum. Nah, di sini pun juga ada perubahan lagi. Hum min Baljika, mereka dari Belgia. Nah, sekarang coba kita perhatikan di bagian yang ba ini. Bagian yang ba ini, ma'asyiral muslimin, juga sama, ada dua, ada mufrad, ada jamak. Mufrad hadza. Nah, kita perhatikan di sini hadza masih ya bentuknya laki-laki mudzakkar. Kitabun jadidun. Nah, huwa min Baljika, buku baru ini dari Belgia. Nah, ketika kita merubahnya menjadi jamak ya, seperti di bawah ini, hadhihi, maka dia berubah. Nah, maka di sini perbedaannya akan terlihat sekali. Hadhihi konteksnya muannas. Jadidatun, ini juga sama, jadidatun ya, perempuan. Maka di sini kita ketahui kutubun, akramun, kemudian dafatiru. Ya, maka di sini dia berubah menjadi muannas. Nah, hiya, nah masih lagi muannas min Baljika. Ya, hiya min Baljika, buku-buku yang baru ini dari Belgia. Nah, ini sedikit perbedaannya. Kemudian kita lanjut pada latihan yang kedua. Hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Ya, rubahlah mubtada pada masing-masing kalimat di bawah ini, kita rubah menjadi jamak. Nah, yang dirubah mubtadanya. Misal contoh, kita perhatikan dulu contohnya ya. Hadza baitun, ini mubtada, ini baitun khobar, ini adalah rumah. Ya, ini adalah sebuah rumah. Hadhihi buyutun. Nah, ini adalah rumah-rumah. Nah, begitu, karena kita berubahnya menjadi jamak. Ini mudah saja ya. Yang pertama hadza najmun, ini bintang ya. Maka di sini kita rubah hadhihi ya, nujumun, bintang-bintang.
Kemudian darsun berarti hadhihi, ya. Durusun, ya. Kemudian hadhihi aqlamun, hadhihi abwabun. Masya Allah, mudah sekali. Hadhihi, ya, anharun. Nah, kemudian jabalun, gunung, ya. Hadhihi jibalun, gunung-gunung. Hadhihi, nah, kilabun, anjing-anjing. Kemudian hadhihi biharun, lautan-lautan. Kemudian hadhihi kutubun, ya. Kemudian hadhihi, ya, humurun, jamak dari himar, keledai-keledai. Kemudian hadhihi, ya, sururun, ya, jamak dari sarir, dipan. Kemudian daftarun. Nah, di sini perlu diperhatikan. Hadhihi, nah, tetap dafatiru. Nah, tidak boleh ditanwin. Kemudian hadhihi makatibu, ya, jamak dari maktabun, tidak boleh ditanwin. Kemudian fundukun, ya, yang berarti hotel. Hadhihi fanadiku, hotel-hotel. Kemudian sa'atun, nah, ini baru hadhihi sa'atun kalau dia sudah perempuan. Nah, ini dia ma'asyiral muslimin, pelajaran yang latihan yang kedua. Insya Allah mudah sekali. Kita lanjut kepada latihan yang berikutnya. Oh, masih ada 16. Hadhihi sayyaratun. Nah, hadhihi sayyaratun. Kemudian ta'iratun, ya, yang berarti pesawat. Hadhihi ta'iratun. Nah, kemudian, nah, ada dua bagian yang kosong. Nah, ada najmun, ada sayyaratun, tapi ada yang sedikit berbeda. Ini dia. Nah, bagaimana? Ayo coba kita jawab terlebih dahulu sebelum saya menjawab. Ya, benar sekali, kalau kita menerapkan konsep yang di atas, yang sebelum-sebelumnya, maka jawabannya di sini adalah tilka. Nah, tilka. Najmun berarti nujumun. Nah, seperti itu. Kemudian sayyaratun, ya. Nah, ini maka tidak ada perbedaan sama sekali. Ya, tetap sebagaimana pada asalnya. Nah, tilka sayyaratun. Nah, begitu. Tidak ada perbedaan sama sekali antara tilka di sini dan tilka yang ada di sini. Selesai kita, ya. Dan perlu diingat, ma'asyiral muslimin, sebelum kita beranjak ke latihan yang berikutnya, ya, dari sini, demikian pula yang di atasnya. Ya, kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya jamak-jamak ini, ya, jamak-jamak ini dari atas sampai ke bawah yang tadinya tidak berakal begitu, ya, yang sebelum berubah menjadi jamak adalah mudzakkar, maka ketentuannya kalau kita lihat di sini, ya, ketentuannya adalah kondisinya adalah dia muannas, berjenis muannas dan berjumlah 1. Nah, kalau haula sudah tidak bisa, ya, karena dia digunakan untuk yang berakal. Kemudian nomor latihan yang ketiga. Asyir ilal asma'il atiyati bismin isyaratin munasibin lil qaribi. Ya, asyir, berilah isyarat kepada isim-isim di bawah ini dengan menggunakan isim isyarah yang sesuai, dan isim isyarahnya itu adalah yang menunjukkan dekat. Ada hadza, hadhihi, dan haula. Nah, di sini mari kita praktekkan apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama, rajulun. Rajulun ini mana yang sesuai? Tentu saja hadza, ya. Nah, laki-laki. Kemudian nomor 2, rijalun, jamak, maka dia kita menggunakan haula. Nah, haula irrijal. Kemudian nomor 3, kalbun. Ya, mudah saja.
Ini masih menggunakan hadza. Ketika dijamak berubah menjadi hadhihi kilabun. Ya. Kemudian nomor 5 durusun, ini sudah jamak, ya, jamak dari darsun. Kemudian nomor 6 mudarrisuna, hati-hati jangan sampai terkecoh. Ya, haula. Nah, kemudian nomor 7 ada akhawati. Maka di sini haula. Nah, haulai akhawati. Aqlamun, ya, sudah lewat. Hadhihi. Ya, kemudian kitabun masih hadza, tidak ada perbedaan. Sayyaratun hadhihi. Ya. Sayyaratun hadhihi juga, ya. Kemudian himarun masih hadza. Kutubun hadhihi jamak, ya, satu muannas. Humurun ini sudah hadhihi, ya. Ainun, nah ainun ini apa? Hadza atau hadhi atau haula? Ini adalah hadhihi. Nah, bagaimana ketentuannya ainun, ya? Para ulama ahli bahasa mereka menyebutkan beberapa ketentuan terkait anggota tubuh, ya. Adapun anggota tubuh ma'asyiral muslimin yang berpasang-pasangan, seperti, ya, kalau kita list misalkan ada mata, ya, kemudian ada tangan, kemudian ada kaki, ya, dan yang lainnya, misalkan apa, telinga sekalian saja, yang dia berpasang-pasangan, maka anggota badan ini ma'asyiral muslimin berjenis muannas. Berjenis muannas, ya. Ainun, udhunun, yadun, ya, dan seterusnya. Rijlun, kaki. Nah, itu dia berjenis muannas. Kemudian tabibatun, ya, mudah saja. Hadhihi tabibatun. Nah, di sini hati-hati. Haula. Nah, selesai kita dengan mudah, dengan lancar di latihan yang ketiga. Kita coba masuk pada latihan yang keempat. Nah, ini lebih mudah lagi, sama. Asyir ilal asma'il atiyati bismin isyaratin munasibin lil ba'id. Berilah isim isyarat kepada isim-isim di bawah ini dengan menggunakan isim isyarat yang sesuai, dan isim isyaratnya itu lil ba'id, yang jauh. Ada dzalika, ada tilka, ada ulaika. Sama dengan yang di atas, cuman ini perbedaan jaraknya saja. Kalau talibun, ya, maka dia menggunakan zalika, ya. Kalau tulabun, maka ulaika, ya. Nah, ulaika. Kemudian najmun, ya, ini masih bentuk tunggal, ya, belum jamak, maka ini zalika. Kemudian nujumun, nah ini sudah tilka jamak. Bintun, ya, ini tilka. Banatun, ya, banat, hati-hati dia berakal, ulaika. Nah, kemudian darrajatun, tilka. Kemudian darrajatun, tidak berakal, maka kita masih menggunakan tilka. Nah, sarirun, nah, zalika. Nah, kemudian sururun, nah ini sudah menjadi jamak, maka dia kita menggunakan tilka. Nah, kemudian dajjajatun, ayam betina, tilka. Mudarrisatun, ya, tilka. Mudarrisatun jamak, ya, ulaika. Kemudian hajjun, ini berjumlah satu, seorang jamaah haji. Hujjajun, nah ini jamaah haji, ulaika. Nah, masjidun, dzalika. Sayyaratun, ya, ini menggunakan tilka. Nah, selesai kita ma'asyiral muslimin dari latihan yang keempat. Kita masuk pada yang berikutnya. Penjelasan, ada sebuah tabel, ya, asmaul isyarati lil qarib,
isim-isim isyarah yang menunjukkan dekat tapi yang akil. Nah, kemudian kita baca dulu hadza talibun, ya, ini laki-laki. Hadhihi talibatun, perempuan. Haula, nah, jamak laki-laki dan jamak perempuan ternyata penggunaannya sama. Nah, mau laki-laki mau dia perempuan, ketika dia jamak dan dia akil, ini ketentuannya akil, maka penggunaannya isim isyarahnya sama, haulai. Adapun yang lil ba'id yang menunjukkan jauh, ya dzalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan, ketika jamak tapi dia akil, maka penggunaannya pun sama, ulaika, tidak ada perbedaan di situ. Nah, jadi bisa kita pastikan ya, akil ini memiliki kesamaan haula, ulaika, tergantung jaraknya saja. Kemudian yang ketiga, asmaul isyarati lil qarib, isim isyarah qarib dekat tapi dia ghairu akil, tidak berakal. Nah, hadza baitun kalau dia mudzakkar, hadhihi sayyaratun kalau dia muannas. Ketika dua-duanya dijamak, ya, maka sama semua menggunakan hadhihi, ya, menggunakan hadhihi sama semua, ya, buyutun sayyaratun. Nah, ingat jumlahnya ketika dijamak satu muannas. Nah, kemudian asmaul isyarah lil ba'id ghairu akil, jauh tapi untuk yang tidak berakal. Dzalika ketika dia laki-laki mudzakkar, tilka ketika dia muannas. Ketika kita jamak, ya, maka dia menggunakan tilka. Nah, di sini dia ma'asyiral muslimin kesamaan isim isyarah tersebut. Nah, berjumlah satu muannas. Nah, ini ya ma'asyiral muslimin penjelasannya. Jadi perlu kita bedakan terlebih dahulu, perlu kita pahami terlebih dahulu konsep dari isim-isim isyarah ini, ya, kita pahami, tidak perlu dihafal karena ini insya Allah mudah. Yang penting kita paham perbedaan dari penggunaannya. Yang perlu diingat ini, kita perlu perhatikan ghairu akil dan akil ini. Nah, ini perlu kita hafal. Demikianlah ma'asyiral muslimin, ya, selesai kita dari pelajaran yang ke-16. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali di pelajaran yang berikutnya, yaitu pelajaran ke-17. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi admin dan musyrifah masing-masing. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.